Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Islamic Science Research Institute untuk video yang mungkin ke-97 sekarang ini. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian kami tentang potensi terbelahnya umat Islam pada Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 yang akan datang. Izinkan saya share screen-nya. Oke, judul presentasi saya adalah Blunder Imkan Ru'yat Mabims yang membelah umat Islam lagi pada Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan datang. Saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta, Indonesia. Dalam 2 minggu terakhir, saya diminta sebagai narasumber dalam 2 diskusi tentang kalender Islam global. Yang pertama adalah di depan jamaah Masjid Baitul Hikmah di lingkungan BRIN pada 15 Juli 2022. BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai pembahas pada diskusi itu adalah Profesor Thomas Jamaluddin dari BRIN juga. Yang kedua adalah di depan Forum Cangkrukan ITB pada 18 Juli 2022. Narasumber yang lain, sekarang narasumbernya adalah saya dan Prof. Thomas Jamaluddin dan ada Dr. Abdul Mufid dari Sekolah Tinggi Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Dalam kedua diskusi ini saya tegaskan kembali bahwa kriteria Imkan Ru'yat Mabims adalah sebuah scientific blunder. Tentu saja banyak lagi parameter penilaian saya, tapi terutama karena akan membelah umat Islam di dunia. Ini yang paling sangat krusial. Dalam kedua diskusi ini, Profesor Thomas terus membela diri bahwa Mabims adalah kriteria Mabims adalah sesuai dengan kaidah astronomi yang betul. Saya merasa senang saja dengan sikap ini karena saya akan memperoleh bukti yang semakin banyak bahwa kriteria Mabims, Imkan Ru'yat Mabims adalah scientific blunder. Proyeksi keterbelahan Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan datang adalah salah satu contohnya. Mengapa? Insya Allah selama 9 bulan ke depan, sejak Muharram ini sampai dengan nanti Ramadan, umat Islam di Indonesia akan melakukan semua ibadahnya, ya, semua ibadahnya, 5 waktu sholat dan ibadah-ibadah yang lain, puasa-puasa sunnah dan sebagainya, dengan normal. Apa yang dimaksud dengan normal? Akan sekitar 12 jam di muka umat Islam di Amerika Serikat, akan sekitar 4 jam di muka umat Islam di Saudi Arabia, dan akan sekitar 7 jam di muka umat Islam di Eropa. Namun mendadak, setelah kriteria Mabims ini digunakan pada penentuan 1 Syawal 1444 yang akan datang, selama bulan Syawal 1444, umat Islam di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan melakukan semua ibadahnya menjadi tidak normal. Terjadi anomali yang sangat luar biasa, yaitu akan sekitar 12 jam lebih lambat dari Muslim Amerika, sekitar 17 jam lebih lambat dari Muslim Eropa, sekitar 20 jam lebih lambat dari Muslim di Arab Saudi. Padahal kondisi astronomis kita bertolak belakang dengan ini. Ini bukti blunder kriteria Mabims yang paling nyata. Mari kita analisis detail faktor yang menyebabkan blunder ini. Landasan syariah yang biasa digunakan oleh para ulama. Kebanyakan ulama Muslim menggunakan hadis berikut sebagai landasan meru'yat hilal untuk menentukan awal bulan Islam. Sumu li ru'yatihi
fa'aftiru liruyatihi dan sebagainya. Sumu, berpuasalah karena melihat hilal. Hi-nya itu maksudnya hilal, pengganti hilal. Fa'aftiru, dan selesaikan berpuasa dalam bulan itu dengan melihat hilal. Ada juga misalnya la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru wala tarawhu. Itu pun ya maksudnya melihat hilal. Cuman hadis ini harus diingat ada ilatnya, penyebabnya. Yaitu hadis berikut ini. Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang umi. Apa yang umi itu? Rasul kemudian menjelaskan lagi. La naktubu, kami tidak bisa menulis. Wala nahsibu, kami tidak bisa menghitung. Asyahru hakadha hakadha. Bulan itu adalah maksudnya 29 atau 30. Bulan Islam itu adalah 29 atau 30 hari. Nah, perintah wajib hanya pada puasa sumu. Ini sumu ini adalah fi'il amr. Sumu, berpuasalah. Liru'yatihi adalah dengan melihat hilal, liru'yatihi adalah metode. Jadi sebetulnya yang ini wajibnya adalah sumu, berpuasalah, itu perintah. Konon imkan ru'yat mabim, kriteria imkan ru'yat mabim bertujuan untuk menjembatani ru'yat dan hisab. Namun hasil kajian yang ceroboh menyebabkan dunia Islam terbelah dalam dua zona atau lebih untuk mengawali bulan Islam. Jadi kan kita lihat. Kriteria kalender Islam global sebaliknya, global pemersatu, karena bahasa Inggrisnya adalah Unified Global Islamic Calendar. Hasil konferensi Istanbul menjamin penyatuan tersebut melalui distribusi hilal ke seluruh wilayah bumi. Oke. Nah, ada yang harus diperhatikan juga. Kata ro'a yang menjadi berubah tadi liru'yati menjadi uyat itu muncul 328 kali dalam Al-Quran. Ini menurut Quran Corpus ya, saya lihat di sana. Tapi hanya 25% saja yang berarti melihat dengan mata. Contohnya adalah ini Al-Baqarah 55. Wa idz qultum ya Musa, dan ketika mereka berkata, ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat. Nah, kalau ini betul-betul melihat, sampai kami melihat Allah, artinya secara fisik, melihat secara fisik. Jahrotan, malah ada tekanan lagi. Jahrotan itu dengan jahr, dengan jelas. Nah, kalau ini betul-betul memang artinya melihat. Tapi 75% yang lain ternyata berarti memahami dan bukan melihat dengan mata. Contohnya ini, Al-Fil ayat pertama. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memahami bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Ya. Peristiwa ini mungkin 50-an tahun yang lalu terjadinya, karena pada saat itu menceritakan tentara Abraha yang menyerang Ka'bah ketika Rasulullah lahir. Jadi ketika ayat ini turun kan sudah 50 tahun yang lalu mungkin. Jadi tidak mungkin ini berarti melihat. Tidakkah kamu memahami? Tidak mungkin melihat, tidak mungkin. Ada lagi Al-Kahfi 17. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas shimali. Dan kamu perhatikan, tidak mungkin kamu melihat. Surat ini turun, sudah peristiwanya sudah 700-an tahun yang lalu, karena pada saat itu adalah ketika sahabat Nabi Isa, setelah penyaliban Nabi Isa kemudian dikejar-kejar, kemudian bersembunyi di gua, di kahfi ini, di gua ini. Jadi padahal yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Dan kamu melihat matahari ketika dia terbit
di gua itu condong ke sebelah kanan, dan ketika terbenam ghorobat takriduhum datashimali, ketika terbenam condong ke arah kiri, di sebelah kirinya. Jadi tidak mungkin ini melihat juga. Tidakkah kamu dan kamu memahami, tidak mungkin melihat. Ada lagi satu lagi. Ini Al-Saffat 102. Ketika saat itu Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ini maksudnya Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, hai anakku, ini aro." Nah, ini aro di sini. Ini aro, sesungguhnya saya melihat, memang kelihatannya di sini melihat, kelihatannya. Fil manami, dalam mimpiku, anni adbahuka, saya harus menyembelihmu. Fandur, maka pikirkanlah, madza taro. Di sini ada dua ro'a di sini. Ini aro, saya melihat dalam mimpiku. Tidak mungkin melihat dengan mata ini, karena kalau sedang tidur kan matanya tertutup. Jadi tidak mungkin mencilat secara fisik. Kemudian di sini, sekarang pikirkanlah madza taro, apa yang kamu pendapatmu, kan gitu. Tidak mungkin apa yang kamu lihat, kan nggak mungkin. Tidak mungkin ini. Jadi inilah 75% kata ro'a itu berarti memahami, tidak melihat dengan mata. Oke. Kemudian misi kalender misi kalender Islam global memiliki misi untuk menyatukan kalender umat Islam sehingga dapat memasuki bulan Komariah pada satu hari dan satu tanggal yang sama di seluruh dunia. Kriteria lokal memiliki potensi untuk membelah umat Islam masuk awal bulan Islam pada 2 bahkan beberapa hari yang berbeda. Apalagi kriteria Mabims 364 yang baru ini telah terbukti blunder pada penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah yang lalu. Mengapa ini sering terjadi blunder? Karena terlalu besar. Malah menjauhi kalender Islam global ini. Nanti akan kita lihat bukti dan buktikan. Lebih parah lagi, pada umumnya diterapkan dengan mengabaikan prinsip good governance karena tidak adanya independensi pada pihak-pihak yang terlibat. Di Indonesia misalnya regulator Kemendag itu pada saat yang bersamaan bertindak sebagai operator bahkan hakim. Ini merupakan pelanggaran serius atas etika akademik dan publik. Sebaliknya civil society, masjid-masjid, udahlah kita ikut pemerintah aja, tidak memiliki semangat untuk memahami dasar sains dan mengontrol ketersenggaranya good governance. Universitas-universitas juga mungkin takut kehilangan proyek, jadi ya inggih. Sebagian muslim malah percaya taat pada ulil amri sama dengan taat pada Rasul, bahkan Allah. Terlarang untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah yang salah. Pemahaman agama tidak boleh menggunakan logika, padahal Nabi Ibrahim justru menggunakan kecerdasan logikanya, bahkan untuk pemahaman tauhid. Melihat bulan, oh ini Tuhanku, tapi ketika bulan tenggelam, tidak mau Tuhanku tenggelam. Melihat matahari, ini terang benderang, ini Tuhanku, ternyata tidak mau kalau mataharinya hilang. Akibatnya, pemerintah dengan bebas menetapkan dan mengubah ketentuan syariah tanpa ada kontrol dari masyarakat. Ini persoalan besar ini. Mari kita bedah potensi kekeliruan penetapan Idul Fitri 1444 Hijriah yang akan datang secara komprehensif dan akurat sebagai studi kasus. Jadi ini bola bumi, kemudian matahari dan bulan itu seolah-olah mengelilingi bumi. Tapi inilah gerakan semu akibat sebetulnya matahari itu berotasi. Jadi ini seolah-olah mengelilingi bumi. Ketika matahari tenggelam, ini ufuk lokal ya, di sebelah barat, di barat, ufuk barat. Nah, kriteria Mabims ini mempersyaratkan ketinggian hilal itu harus minimum 3 derajat. Sedangkan elongation, jarak sudut antara bulan dan matahari itu minimum 6,4 derajat. Makanya
kriterianya 364. Nah, sementara itu Global Islamic Calendar Istanbul yang tadi saya sudah sebutkan itu sebetulnya persyaratnya lebih tinggi, 5 derajat dan 8 derajat. Jadi ini 5 derajat, ini 8 derajat. Tapi ini boleh terjadi dimanapun di muka bumi. Jadi tidak harus lokal. Ini global ini. Bagaimana, mengapa dia diterapkan agak lebih besar? Karena untuk menjamin semua wilayah bumi memperoleh akses pada hilal secara proporsional dalam praktik ibadah. Tidak harus dalam saat maghribnya, ya, tidak harus dalam saat maghrib. Sekarang memahami pembentukan fase bulan dan status visibilitasnya. Dua fenomena langit yang penting untuk dipahami adalah ini. Pertama, saya buatkan animasi bulan mengorbit bumi. Nah, ini adalah bulan mengorbit bumi. Untuk bulan mengorbit bumi ini, saya asumsikan bahwa bumi ini berhenti berputar, tidak berotasi. Jadi hanya bulan saja yang bergerak. Pada saat posisi seperti ini, di mana matahari, bulan, dan bumi itu pada garis satu garis meridian, bulan ini mati, tidak ada bagian yang cahaya yang bisa dilihat oleh kita di muka bumi. Jadi ini adalah bulan mati atau konjungsi atau ijtima. Kemudian bulan itu bergerak, ini terbentuklah hilal. Terus sampai ke sini, sampai ini terus waxing crescent inilah hilal. Jadi dia itu dari hari pertama sampai hari ke-6 itulah hilal. Siang, malam, kelihatan, tidak kelihatan, itu hilal. Kemudian sampai di hari ke-7 baru dinamakan first quarter moon. Nah, selama perjalanan dari tadi hilal terbentuk pertama sampai hari ke-6, orang ini tidak bisa melihat bulan yang bercahaya seperti ini. Tidak bisa. Karena apa? Karena kalah oleh sinar matahari. Sinar matahari terlalu kuat. Ini kan siang terus ini. Sedangkan orang ini tidak bisa melihat ini karena tertutup oleh bola bumi. Karena dia tertutup bola bumi. Baru di sini, bagi orang ini bulan itu tenggelam, tapi bagi orang ini bulan itu baru terbit. Nah, jadi sekarang orang ini tidak bisa melihat ini bukan saja karena sinarnya kalah oleh sinar matahari, tapi karena memang sudah tertutup bola bumi, sudah tenggelam. Tapi orang ini baru melihat ini, oh ini ada bulan besar gitu. Tadinya first quarter terus. Ini dia melihat terus nih, orang yang hijau ini bisa melihat terus di sebelah kanan. Sampai suatu saat di sini bulan itu tenggelam bagi orang yang hijau ini. Sebetulnya orang ini harusnya bisa melihat ini, tapi karena kuatnya cahaya tidak bisa kelihatan. Jadi sepanjang hidupnya orang di sebelah kiri ini tidak bisa melihat ada bulan. Sebaliknya orang yang hijau ini hanya bisa melihat bulan sejak first quarter moon sampai third quarter moon. Hanya 2 minggu saja. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi Nah, sekarang kita lihat animasi yang berikutnya. Animasi bumi berotasi yang menyebabkan pertukaran visibilitas hilal, fase bulan. Nah, kalau ini sekarang bulan itu saya anggap berhenti di sini. Sehingga penyinarannya adalah seperti ini. Dinamakan waxing gibbous. Waxing gibbous. Dalam posisi ini adalah tengah hari. Jadi ini tengah hari bagi orang ini. Kemudian dia bergerak. Bergerak mungkin jam 1, jam 2, atau jam 2 lah di sini. Nah, inilah jam 2 nih. Jam 2. Orang ini seharusnya bisa melihat ini. Tapi dia tidak bisa melihat. Seharusnya bisa melihat tapi tidak kelihatan. Karena apa? Karena cahaya bulan ini yang sebesar ini kalah oleh cahaya intensitas sinar matahari jam 2 siang. Jadi tidak mungkin dia bisa melihat ini. Apalagi kalau harus melihat hilal. Apalagi kalau harus melihat hilal. Sudah tidak masuk akal kalau orang harus bisa melihat hilal. Oke, kemudian dia bergerak. 3, 4, 5,
Pukul 6 ketika maghrib, nah orang ini baru melihat, oh ada bulan sebesar ini, kira-kira sudut mungkin sekitar 20 derajatan lah. Baru dia bisa melihatnya. Sejak inilah dia bisa melihat bulan ini seperti ini. Ya. Terus dia bisa melihat, masih melihat. Pada pukul 2 pagi, bulan ini mulai tenggelam. Jadi bulan yang sebesar ini bisa tidak kelihatan akibat kalah oleh sinar matahari, atau tidak kelihatan karena dia memang sudah tertenggelam. Nah ini sudah tenggelam, tidak kelihatan lagi. Persoalannya apa kemudian kita mengatakan bahwa tidak ada bulan waxing gebes itu? Ya tidak mungkin lah, itu ada di sana. Tidak kelihatan, iya. Oke, jadi itu yang harus dipahami oleh umat. Nah kemudian sekarang kita lihat kalender Islam global pemersatu yang syaratnya adalah 5 derajat ketinggian hilalnya, elongasinya 8 derajat, boleh terjadi dimanapun di muka bumi. Nah, saya ambil contoh untuk kasus ini adalah pada 20 April 2023, 2023 ya. 2023 yang bertepatan dengan 29 Ramadan 1444 Hijriah. Maaf ini 2023 ya. Oke. Karakteristik hilal saat maghrib di beberapa kota di dunia. Jadi saya ambil 23 April sama dengan 29 Ramadan 1442 Hijriah. Matahari itu bergerak dari timur ke arah barat. Itu adalah sebagai gerakan semu matahari dan bulan ya. Akibat ini kita tunjukkan ini. Bumi itu berputar pada porosnya dari timur ke barat. Dari barat ke timur, maaf, dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Sehingga seolah-olah bulan dan matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Itulah dinamakan gerakan semu. Gerakan semu ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kemudian saya ambilkan ini, jadi matahari dan bulan itu bergerak dari timur. Pertama kali muncul di Gisborne. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya pada saat maghrib ya, ini semua pada saat maghrib ini, sunset April 2020 sampai 21 2023. Ketinggiannya berapa? Minus 0,6 derajat. Artinya dia pada saat matahari terbit, bulan sudah tenggelam. Pada saat matahari tenggelam, bulan sudah tenggelam duluan. Kita lihat gambarnya. Nah ini gambar ini saya ambil dari stellarium ya. Nah ini bulan sudah di bawah, matahari baru tenggelam. Ini pada saat tenggelam ini, matahari tenggelam. Ketebalannya, ketinggiannya minus 0 derajat 35 menit. Ketinggian bulan ini, moon ya. Ini di Gisborne, ada anunya Gisborne. Ini data ini saya ambil dari stellarium, software astronomi yang sangat canggih sekali. Kemudian elongation-nya adalah ini berapa ini? 33 menit sekian, 40 detik. Penyidarannya berapa? 0,0%, tapi sebetulnya kan ini pembulatan. Mungkin tadinya 0,01 atau 0,02. Jadi kan dibulatkan. Jadi itu anunya. Jadi dia tenggelam. Tapi ini adalah hilal sudah apa? Sudah hilal ini, meskipun bulan tenggelam duluan. Mengapa? Karena sebetulnya ijtima itu terjadi pada pukul 16 di Gisborne itu. Jadi ini sudah hilal ini. Bukan lagi orjun. Jadi oke. Kemudian matahari itu bergerak ke Kosai. Kosai itu di Jepang. Jadi 3 jam kemudian maghrib di Kosai, ketinggiannya berapa? 1,3 derajat pada saat maghrib. Ketinggian hilal ya. Kemudian elongation-nya 1,9 derajat, penyinarannya 0,0%, tapi ini mungkin kan 0,04. Jadi jangan terjebak oleh ini ya, ini adalah pembulatan. Terus terbenam di Jakarta 2 jam kemudian kan, dari Jepang ke sini kan 2 jam. Kemudian setelah dari Jakarta 3 jam kemudian terbenam lagi di Mekah.
terbenam lagi di Berlin sekitar berapa tuh ya, -7, sekitar 4 jam kemudian. Karena ini GMT plus 3, yang ini GMT plus 2 kalau nggak salah ya. Oh ya, kayak 1 jam kemudian. Kemudian di Seattle, kemudian di ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini ketinggian hilal itu selalu naik dari sini, terus naik ke sana, di ujung barat itu. Kemudian ini juga elongation juga naik ini, terus naik, membesar. Juga ini, bagian yang tersinari, bulan yang tersinari itu terus naik ke atas. Tapi harus diingat, diperlukan waktu sekitar 19 jam untuk dari maghrib di sini sampai ke maghrib di sini. Jadi tidak mungkin di sini itu diam saja. Hilal di sini itu diam saja, enggak membesar, itu tidak mungkin 19 jam kemudian. Jadi kalau di sini pada maghrib San Francisco itu GMT -7 kan, sudah 10,3 derajat, dan ininya iluminasi, yang terutama iluminasi ini yang paling adalah 0,9%, yang di sini itu 19 jam kemudian ini sudah pasti lebih besar dari ini, pasti lebih besar dari ini. Jadi jangan dianggap bahwa ini kemudian berhenti. Nah, jadi tidak mungkinlah kemudian di timur itu jadi lebih lambat daripada di barat, karena perjalanan matahari dan bulan itu dari timur terus ke arah barat. Nah, persoalannya kemudian, jadi kalau dari sini saja kita bisa melihat ini sampai di sini itu akan menurut kriteria yang kan Mabim ya. Sampai di sini karena ini kan 4,9, ini lebih besar dari 3 derajat, tapi ini kan kurang dari 6,4 derajat. Jadi sampai di Mekah ini ke sebelah kanan itu akan Idul Fitrinya pada 22 April. Sedangkan dari sini ke sana 21 April. Nah, ini kan sudah kacau balau. Masa hilalnya lebih besar di sini? Lebih besar kalau kalau sudah pada saat matahari tenggelam di sini sudah jauh lebih besar. Nanti akan kita lihat detailnya. Nah, jadi persoalannya tim pakar Mabim ini kelihatannya menganggap ya udah tunggu dong sampai kami dapat hilal juga. Ya ini juga nggak mungkin. Coba kita lihat, bandingkan. Pada maghrib 20 April 2023 di San Francisco ya, kita lihat. Ini hilalnya 0,9% penyinarannya. Ini datanya lah, ini dari stellarium, ini saya bukan ngarang ya. Ketika matahari terbenam pada 1947 pada 4.20 April 20. Tapi kalau kalau mereka harus menunggu orang di timur supaya dapat hilal pada saat maghrib, dia akan coba lihat. Ini lihat, hilalnya sudah besar sekali. Penyinarannya berapa? 4,2%. Ini sampai Francisco lihat pada maghrib 4.21. Jadi kalau begini kan orang harus menunggu lama sekali, sekitar berapa itu? 19 jaman kan? Ya 19 jam. Jadi sangat tidak masuk akal lah kalau orang di barat ini harus menunggu. Jadi memang harus kemudian kalender Islam global itu memikirkan supaya distribusi semua di wilayah ini dapat distribusi hilal yang merata. Jadi meskipun ini negatif, nggak apa-apa, tapi pada subuhnya itu yang paling penting. Karena puasa itu kan dimulai pada saat subuh. Nah, ini detail-detailnya ya. San Francisco yang tadi itu sudah ada semua lah ini. Kemudian pada ini penyinarannya 0,9%. Kemudian, nah yang harus dicek adalah pada saat konjungsi di Greenwich ya, di Greenwich sebagai benchmarknya itu, kalau dia terjadi setelah pukul 00, ini kan pukul 5.12, jadi setelah pukul 00 harus dijamin, harus diyakinkan bahwa pada saat konjungsi itu
di titik yang paling timur belum pada saat istimewa itu belum subuh pada 30 Aprilnya. Karena ini kan perbedaan 19 jam. Berapa ya? 19 lah. Ini 12 jaman dari Greenwich dan Gisborne di New Zealand itu 12 jam. Jadi kita harus cek betul nggak. Nah ternyata di Gisborne terjadi pada 20 April pukul 16.12 ya 16.12. Jadi belum subuh 21 Aprilnya. Jadi ini dengan demikian terverifikasi. Idul Fitri 1444 Hijriah terjadi pada 21 April 2023. Nah, oke. Berarti sekarang kita lihat karakteristik hilal di Jakarta, Berlin, Jerman, dan Seattle, USA. Kita bandingkan. Pada saat 20 April 2023 pukul 17.48 maghrib di Indonesia di Jakarta. Maghrib di Jakarta. Ketinggian hilalnya berapa? 1,8 derajat. Jadi artinya kurang dari 3 derajat atau terlalu kecil dari. Kemudian elongation-nya berapa? 2,7 derajat yang jauh lebih kecil dari 6,4 derajat. Penyinarannya berapa? 0,1%. Kata Mabims, Idul Fitri di Indonesia 22 April. Jadi tanggal 21 April itu masih 30 Ramadan, istiqmal. Masih orang harus tetap berpuasa pada 21 April. Karena Idul Fitrinya 22 April. Oke, kita lihat. Ini data data ininya. Jadi itu tidak usah saya inikan. Kemudian pada 17.57, kira-kira berapa menit kemudian ya? Tadi 57, 57, sekitar 10 menitan lah, 9-10 menit. Bulan ini tenggelam. Tapi harus diingat bahwa meskipun bulan tenggelam, hilalnya tambah besar ini. Tadi saya sudah tunjukkan animasinya kan. Meskipun di bawah ufuk, dia membesar terus. Pada pukul 1:09, posisinya ada di sini. Ketebalannya berapa? Sudah 0,4%. Memang masih di bawah ufuk. Karena 76 derajat di bawah ufuk kan. Dan tidak kelihatan karena di bawah ufuk. Di detik yang sama pada pukul 1:09 di Berlin yang 5 jam di belakang kita itu adalah masih April tanggal 20. Ingat ya, di sini sudah 21 pada satu malam, di sana masih 20 April maghrib. Pukul 20.09 maghrib. Hilal pada saat itu kelihatan 0,3%, penyinarannya, ketinggiannya 5,1 derajat. Kata orang Jerman, oke, 21 April adalah Idul Fitri bagi Muslim di Jerman. Tapi di kita malah tetap 22 April 2023. Toh. Karena sudah diputuskan tadi, pada saat maghrib tadi itu. Kurang dari kriteria 15. Jadi bukan saja kita ini akan terlambat Idul Fitrinya dibandingkan dengan Jerman, Muslim Jerman. Semua ibadah kita selama bulan Syawal yang seharusnya 5 jam di depan mereka, sekarang jadi berapa nih? 19 jam di belakang mereka di orang Berlin ini. Kalau mereka sholat subuh, 19 jam kemudian kita baru sholat subuh. Mereka jadi semua. Ya ini blunder. Blunder is just sangat jelas blunder. Nah, kita lihat lagi. Padahal di sini lihat ketebalan hilalnya lebih tebal. 30% lebih tebal dari sini. Tapi di sini tidak boleh dikatakan hilal karena tidak kelihatan, yang ini harus dikatakan hilal. Kan kacau. Ini datanya saya kira tidak ini lihat Berlin 0,3%, penyinarannya ini datanya. Sementara Jakarta 0,4% ini, 0,4%. Oke. Kemudian beberapa jam kemudian matahari dan bulan sudah terbit. Pada 10.02 ketinggian bulan pada saat itu 45 derajat. Ketebalannya berapa? 1,2%. Apakah kelihatan? Tidak kelihatan memang. Karena siang hari intensitas cahayanya kalah oleh sinar matahari. Tidak kelihatan. Tapi ketebalannya sudah 1,2%.
Di detik yang sama, di Seattle, masih 20 April, kita sudah 21 April kan, masih 20 April pukul 20.02 maghrib. Ketebalan hilalnya 1% dan ketinggiannya 9,7 derajat. Maka bagi Muslim Amerika, 21 April adalah Idul Fitri. Sementara kita sudah ditetapkan 22 April. Ini kan kacau lagi. Ngaco lagi udah. Yang seharusnya kita sholat selama bulan Syawal, selamanya. Kita beribadah itu 14 jam di depan orang Seattle. Sekarang kita harus 10 jam di belakang mereka. Pada saat selama bulan Syawal 1444 Hijriah yang akan datang. Ini adalah blunder besar. Padahal ini hilalnya lihat 1,2%, ini 20% lebih besar daripada ini. Kita tidak boleh hilal, yang ini wajib hilal. Ya kan, kacau. Nah, ini datanya, saya kira ini 1%, lihat di Seattle, sementara di Jakarta 1,2%. Oke. Nah, saya bikinkan juga selama tanggal 21 April 2023 yang akan datang, dari sini sejak pukul 8.30 sampai pukul 18, saya bikinkan animasi hilalnya. Ini image-nya. Mohon maaf agak lambat ini karena dia mengakses. Nah, ini hilal ini. Ini hilal ini. Mengapa dia berputar? Karena memang bulan dan matahari mengelilingi bumi kan, dan ini selalu mengikuti arah sinar, sumber sinarnya matahari. Inilah hilal. Ya, ini increment-nya 30 menit, 30 menit. Ya, itulah hilal. Oke. Kemudian saya bikinkan juga, jadi image yang tadi itu saya proses dengan image processing, kemudian saya create ininya, 3D service modelnya. Jadi menggunakan Image software yang gratis juga karena itu open source. Ini ada 20 data, 20 image ya, karena increment-nya setiap 30 menit. Ini adalah hilal ini. Hilal berputar juga seperti tadi itu. Jadi seperti itu. Itu hilal. Kalau itu bukan hilal, terus apa itu? Nah, persoalannya Mabim sini, tim pakar Mabim ini, kalau tidak kelihatan bukan hilal katanya. Oke, kalau gitu pada saat dia maghrib pada 21 April ya ini ya, maaflah sekali lagi. 21 April 2023, 17.47, bulan tenggelam. Nah, kata Mabim, tim pakar Mabim, nah kalau ini hilal ini, ketinggiannya 12,6 derajat, ini yang jelas kelihatan 1,8%. Nah, kalau ini kalau ini hilang. Lah kalau yang tadi sepanjang yang saya berikan animasinya dari sini ke sini itu hilal, bukan hilal, terus ini dianggap jebrol dari langit. Kan tidak masuk akal gitu loh. Masa ada seorang pakar-pakar astronomi kok berpikirnya seperti itu? Dianggap ini kejebrol dari langit. Nggak masuk akal. Kemudian beberapa menit kemudian, kira-kira 50-an menit kemudian dia tenggelam. Jadi 21 April pukul 8 tahun ini tenggelam. Kalau ini tenggelam katanya bukan hilal, terus bagaimana mau puasanya kalau memang seharus puasa? Kan hadisnya kan sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika kamu melihat hilal. Hilalnya udah nggak ada. Hilalnya cuma sejam aja itu. Jadi bagaimana itu pemahamannya tuh nggak betul gitu loh. Jadi kelihatannya kok kayak membodohi umat ini persoalannya. Kemudian kita lihat karakteristik hilal ya. Di San Francisco, Seattle, Berlin, Mekah, Jakarta, Kosai, Gisborne, ada saat di benchmark dengan saat matahari tenggelam di San Francisco. Nah ini. Jadi ini ketika di San Francisco pada 20 April
pukul 19.47 matahari tenggelam di San Francisco. Di detik yang sama di Seattle masih 19.47 karena sebetulnya sama aja ini apa local time-nya kan sama ini zona waktunya. Pada saat itu, tapi karena Seattle dan San Francisco itu kan sebetulnya bujurnya sama, cuman lintangnya Seattle kan lebih tinggi. Jadi dia ada sedikit berbeda altitude-nya di sini 12,1 derajat, yang ini 11,1 derajat. Oke. Di saat yang sama ketika matahari tenggelam di San Francisco, di Berlin sudah 21 April, kalau ini masih 20 April kan, ini sudah 21 April pukul 4.47 karena ini GMT-7, yang ini GMT-2. Padahal bulannya terbitnya pukul 6.26. Jadi ini memang masih di bawah ufuk, tidak kelihatan ini. Ya, minus 12 derajat, 12,2 derajat. Tapi ketebalannya di Berlin 1,1%, lebih besar dari ini. 20% lebih tebal daripada di San Francisco. Kemudian di saat yang sama maghrib di San Francisco pukul 19.47, di Mekah sudah 21 April pukul 5.47. Memang masih di bawah ufuk sehingga ketinggian hilalnya masih minus 12,1 derajat. Tapi ketebalan hilalnya lihat nih, 1,2%. Jauh lebih tebal dari ini, 30% lebih tebal daripada ini. Di Jakarta pada saat matahari tenggelam kita sudah 21 April pukul 9.47. Jadi artinya sudah bulan sudah terbit. Ketebalannya berapa? 1,2%. Cuman memang tidak kelihatan karena siang hari kan pukul 9.47. Di Kosai pukul 11.47 tidak kelihatan juga tapi sudah lebih tebal. Di Gisborne pun gitu. Sudah pukul 14.47 ya karena 19 jam perbedaan jam dengan ini, ketebalannya sudah 1,1%. Jadi di timur itu selalu lebih besar dari San Francisco, dari barat ini. Ini juga ada anunya, kalau ini saya klik itu ini kondisi hilal di San Francisco ini datanya ya 0,9%. Kalau misalnya Berlin berapa 1,1% itu dari nah ini diperoleh dari sini. Ini ada ininya. Kalau di Kosai katakanlah ini Jakarta ini 1,2% kan, datanya ada di sini dari Stellarium semuanya. Jadi saya bukan ngarang, ini adalah software astronomi yang sangat reliable. Ini datanya juga tidak usah saya jelaskan karena itu sama aja dengan yang tadi saya berikan linknya. Nah kesimpulannya, tim ahli penyusun kriteria impian Ru'yat Mabim setelah bekerja ceroboh dan serampangan. Selama 9 bulan sejak Muharram sampai Ramadan, musim Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura beribadah secara normal, yaitu sekitar 14 jam di muka Muslim California, 5 jam di muka Berlin, 4 jam di muka Saudi Arabia. Tiba-tiba selama Syawal 1444 Hijriah harus 10 jam di belakang California, 19 jam di belakang Jerman, 20 jam di belakang Saudi Arabia. Itu terjadi setiap pergantian bulan Komariah yang tidak memenuhi kriteria impian Ru'yat Mabim. Itu selalu terjadi. Kalau bukan blunder, apalagi itu. Nah, Profesor Jamaluddin berkata, secara astronomis ini biasa. Loh, bagaimana mungkin ini biasa? Ini menyebabkan kekacauan dalam sistem kalender umat Islam dunia. Padahal tadi sudah saya tunjukkan, data astronomisnya kita lebih besar. Jadi kriteria impian Ru'yat Mabim hanya memecah belah persatuan umat dan sistem manajemen waktu umat Islam. Hanya memecah belah. Ya. Ini bukan kali pertama loh. Kami ini berdebat dengan Profesor Thomas itu sudah sejak 2008-2009. Jadi sudah biasalah kami quote unquote ya bertengkar itu. Jadi dulu Prof. Thomas Jalun juga mengeluarkan kata-kata yang pseudo science lah dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sudah biasa lah. Saya juga pakai istilah blunder itu. Kriteria Mabim dibangun melalui penelitian awal dalam artikel berjudul Visibilitas Hilal yang hanya menggunakan 11 data. Ini sudah ceroboh betul ini.
Data itu pun hanya merupakan data Ru'yatul Hilal milik Kemenag yang penuh bias. Artinya kan mereka tetapkan kriteria yang lama itu kan 238. Kalau kemudian ada kiai-kiai di Cakung melihat hilal, tapi menurut perhitungan astronomis kurang dari 2 derajat ditolak. Oh, itu tidak mungkin. Nah, itu kan bias. Ada lagi di Jawa Timur, di Madura melihat hilal, ditolak. Jadi itu bias itu. Nah, dengan data yang sangat bias ini, Pak Jamaluddin kemudian membuat kriteria baru yang jadi 364 itu. Jadi tadinya ada berapa? Kalau nggak salah 39 data, kemudian ini tidak mungkin karena ini ada gangguan penyinaran dari bintang Anu, ini dibuang-buang, 311 biji. Untuk mengganti 238, datanya cuma 11, berarti redundancy-nya itu cuma 8. Ini reliability-nya sangat lemah sekali. Jadi memang ini ceroboh lah menurut saya. Pak Jamaluddin membantah dan mengatakan beliau sudah menggunakan ratusan data dan artikelnya sudah terbit dalam jurnal astronomi. Kita pengen lihat ini artikel ini kayak apa. Tapi tetap menerbitkan artikel dengan cuma 11 data untuk ratusan juta umat Islam, ya. Ratusan juta umat Islam kepentingannya hanya dipakai 11 data, itu betul sangat ceroboh. Kecerobohan kerja Prof. Thomas Jamaluddin juga tercermin pada bantahan beliau atas hasil penelitian waktu subuh ISRN sekitar 4 tahun yang lalu. Beliau menggunakan data yang cacat di Labuan Bajo, metodenya ngawur untuk membantah hasil yang kami peroleh. Bagi yang tertarik silakan scan 2 ini. Di situ akan saya tunjukkan betapa datanya adalah data yang cacat dan metodenya juga ngawur aja. Menurut saya Menag dan Mabims hanyalah korban. Mabims itu kan singkatan Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Hanyalah korban atas advice dari tim pakar yang sudah dipercaya selama puluhan tahun. Namun saya menyesalkan tim pakar ini telah bekerja secara ceroboh. Tim pakar ini telah memonopoli kebenaran dengan selalu mengatasnamakan kesahihan teori astronomi. Padahal teori astronomi yang dibangun ternyata bertentangan dengan logika akademik yang paling mendasar. Yang lebih besar kok malah dibelakangkan. Yang tadi itu kan kita harus lebih lambat dari orang Amerika. Padahal kita seharusnya selalu lebih awal, lebih di muka orang Amerika dalam beribadah. Hilal yang tidak kelihatan dikatakan bukan hilal. Waktu ditanyakan apa nama objek itu secara astronomis dan syariah, kalau tidak kelihatan itu apa? Tidak bisa jawab juga. Karena apa? Karena memang dari hari pertama sampai hari ke-6 itu namanya waxing crescent. Secara astronomis namanya waxing crescent. Kelihatan, tidak kelihatan, siang, malam, waxing crescent. Dalam bahasa Arabnya ya hilal. Selain itu, jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa 75% kata ro'a itu artinya memahami, bukan melihat dengan mata. Menteri Agama RI sebaiknya segera mencabut keputusan penggunaan kriteria Imkan Wa'id Mabims yang hanya akan membelah umat Islam. Akan lebih baik segera mengadopsi kalender Islam global Istanbul dan mengkampanyekannya bersama-sama. Karena kalender Islam global merupakan titik penting untuk mempersatukan umat Islam di dunia. Untuk beribadah di satu hari dan satu tanggal yang sama di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.